Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kasiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah irhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa taba'u sabilak wa qihim azabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم يسر لنا الفوز العظيم يا مجيب السائلين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah di pagi yang mulia ini kita bersama surah At-Takatsur ya. Bersama surah At-Takatsur yang kita dengar dalam salat tadi. Seperti selalu disebut, Quran itu didengar, dibaca untuk dihayati, untuk diamalkan, untuk diterapkan, untuk jadi panduan hidup, hudal lil muttaqin ya, panduan hidup bagi ahli takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 600 surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. 8 ayat pendek 3 baris saja rata-rata kita sudah hafal nih ya. Sangat cantik. Jadi renungan pagi ini yang akan kita kaitkan dengan pesan Anas bin Malik, diambil dari kitab Nasaih Al-Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang sudah kita sorot dalam beberapa hari. Alhaakumut takatsur. Ayat ini ayat kenyataan. Kamu lalai, kamu dirintangi oleh takatsur. Mencari kemegahan, mencari kemewahan, menumpuk harta, memperbanyak anak, memperluas rumah, membarui kereta, dan lain-lain. Kamu sibuk dibuatkan urusan takatsur berkaitan dengan kebendaan ya. Kamu sibuk dengan urusan kebendaan. Ayatnya ayat kenyataan. Maksudnya apa? Jangan seperti itu. Kamu jangan seperti itu. Kamu jangan dilalaikan. Ayatnya ayat kenyataan bercerita, tapi maksudnya melarang. Janganlah seperti itu. Alhaakumut takatsur, ternyata kamu lalai dibuat urusan anak pinak, harta benda dan lain-lain, pangkat kedudukan juga ya. Hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu diantar ke kubur, sampailah kamu berziarah ke kubur. Zurtum itu ziarah, artinya ke kubur itu ziarah, tidak lama di situ, transit saja, singgah saja di situ. Kalau orang itu 1000 tahun, 2000 tahun di kubur, itu dikira singgah. Kalau dalam kubur itu singgah, di atas bumi ini apa? Nah, kalau yang 1000 tahun itu singgah saja.
Yang 100 tahun di atas bumi ini apa namanya? Pandai-pandailah ya berpikir, pandai-pandailah berpikir. Masuk kubur itu dikira singgah sekejap, mungkin ribuan tahun. Macam mana kalau di atas bumi yang tak sampai 100 tahun? Subhanallah, subhanallah. Kalla, janganlah mau dirintangi dan disibuk oleh urusan harta benda dan anak pinak keluarga dan lain itu. Kalla, janganlah seperti itu. Saufa ta'lamun, kamu akan sedar nanti, kamu akan insaf, kamu akan tahu akibatnya. Akibat kamu yang lalai, kamu akan rasa. Bukan nanti, sekarang pun sudah terasa ya. Sekarang pun sudah terasa akibat orang itu lalai. Thumma kalla saufa ta'lamun, janganlah seperti itu. Kalanya di sini berulang ya. Kala itu jangan, melarang kita. Kalanya di sini 3 kali, janganlah, sudahlah itu. Sekarang Ramadan sudah dekat, perbaikilah iman, perbaikilah azam. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan sedar sendiri akibatnya. Subhanallah. Kalau kita kaitkan dengan ayat orang yang akan dicabut nyawanya ya, cerita orang mau meninggal, rata-rata orang yang lalai itu menyesal. Bila ajal sudah tiba, ruhnya mau dicabut, ya Allah jangan dulu ya Allah, tolonglah ya Allah. Kita dah banyak bincang tuh ya. Kalla, kalla lagi, janganlah seperti itu. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kamu sedar dengan ilmu yakin, kalau ilmumu itu mendorong untuk yakin, kamu tidak akan seperti itu. Itu maksudnya. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kamu sampai kepada tahap yakin tapi tak yakin. Itu yang kita sorot dalam surah Al-Hadid beberapa hari yang lalu. Orang tuh wartabtum, orang tuh ragu, tak yakin, keyakinannya tidak penuh. Nak melihat orang yang yakin dengan maksimum, lihatlah di zaman awal Islam. Lihatlah di zaman awal Islam, masjid penuh, masjid penuh. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalaulah kamu tahu dengan ilmu yakin, kamu takkan seperti itu. La tarawunnal jahim, kamu akan melihat dan dimasukkan ke dalam neraka jahim akibat lengah dan lalai tadi. Neraka menunggu. Bila dah masuk ke sana, lah berada dalam neraka, tsumma la tarawunnaha ainal yakin, dah ainul yakin, dah di dalam dah. Subhanallah, subhanallah. Di sana pula apa? Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Badan sehat tak? Sehat. Kereta ada. Ada parking di masjid di pagi hari? Ada, alhamdulillah. Kamu akan ditanya, jauhkah rumah dari masjid? Tidak berapa jauh. Yang jauh, saya jauh, tapi saya datang. Alhamdulillah. Jauh tapi datang ya. Dekat tapi tak datang. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kamu akan ditanya tentang kereta, tentang rumah, tentang duit, tentang media yang kamu pegang. Itu untuk apa gunanya? Subhanallah. Ini ayat memberi takutnya. Orang-orang saleh bila baca ini takut. Kita kena faham ya. Bila kita baca tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian kamu akan ditanya Allah tentang nikmat yang diberikan Allah. Baiknya kita berdoa, ya Allah, jadikanlah saya orang yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Jangan kufur. Allahumma ja'alni minasyakirin. Allahumma ja'alni minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, yang selalu ingat akan nikmat. Nikmat nomor 1, tengok ayat sesudah surat Takasur ini, wal asri. Nikmat masa nomor 1. Nikmat usia bersambung tu ya.
wal asri. Nikmat nomor satu masa usia, masih sehat, masih boleh drive, masih boleh berjalan, tidak perlu duduk di atas kerusi. Manfaatkanlah. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, rata-rata manusia itu rugi karena tidak mensyukurkan nikmat Allah. Subhanallah. Begitulah ya. Ayo kita baca dan kita berdoa sesudah habis yang 8 ayat ini. Doanya apa? Allahumma ja'alni minasyakirin. Allahumma ja'alni minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang bersyukur kepada nikmat-Mu ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna minasyakirin li na'maika ya mujibas sa'ilin. Baik, kita akan sambung dengan nota tentang pesan Anas bin Malik. Dia bersambung dengan cerita surah Takasur ini ya. Ini pun tentang alam kubur juga. Tentang kubur juga ya. Subhanallah. Subhanallah. Tentang bumi dan kubur. 10 pesan emas Anas bin Malik radhiyallahu anhu diambil pada kitab Nasaih Al-Ibad karya Syekh Muhammad Al-Bantani, orang Banten yang berhijrah ke Mekah, menjadi ulama besar di Mekah, menjadi imam di Mekah, menjadi ahli tafsir, menjadi ahli fikih, disebut-sebut namanya, dibaca karyanya sampai sekarang, dibaca karyanya di mana-mana. Di mana ada perpustakaan, ada bukunya. Subhanallah. Di mana ada perpustakaan, ada karyanya. Di Arab dicetak, di tanah Melayu dicetak bukunya. Apa katanya di sini? Dinukil pesan Anas bin Malik. Bumi berpesan kepada anak Adam tentang 10 perkara. Pertama, engkau bergiat dan berjalan di atas permukaanku. Engkau berjalan, engkau berjogging, engkau drive kemana-mana. Justru akhirnya engkau akan berada dalam perutku. Kuburlah ya. Berjalanlah. Tapi ingat, bila dah perjalanan sudah habis, perjalanan usia sudah finish, kamu akan masuk perutku. Pikir-pikirlah. Kalau hadis lain mengatakan, bila orang yang lalai itu masuk kubur, kubur itu mengamuk. Kita selalu dengar ya, orang yang lalai masuk kubur, kubur itu mengamuk. Belum masuk kubur lagi. Dulu kita dah selalu sebut, ada sahih mengatakan, orang yang lalai bila nak diantar ke kubur, nangis, meraung, meratap. Ratapan dan tangisan orang yang lalai yang mau diantar ke kubur, sesudah di mandi, sudah dikafan, sudah disolat, mau diusung ke kubur, dia bertanya, kemanalah saya mau dibawa ini? Dia sudah tahu bahwa dikubur, sudah tahu mau dibawa ke kubur. Tidak ada tempat lain kah? Katanya. La haula wa quwwata illa billah. Dia menangis, meratap, meraung. Dalam hadis saya dikatakan, kalau ratapan tangisnya didengar oleh manusia, pingsan manusia itu. La haula wa quwwata illa billah. Sementara orang saleh, orang yang bisik, orang yang baik, bila meninggal dunia katanya, qaddimuni, cepatlah saya sikit antar, cepatlah. Dia tidak mau lama-lama, tidak mau lama-lama di rumah, tidak mau lama-lama di hospital, tidak mau lama-lama dalam keranda. Qaddimuni,
qadimun, antarlah sifat. Dia sudah tahu bahwa kubur yang mau didatanginya itu taman surga. Dia gelisah lambat masuk ke dalam kubur. Qaddimuni, qaddimuni, cepatlah sikit. Dalam hadis sahih itu ya. Baik, nomor 2, engkau melakukan maksiat di atas permukaanku, kata bumi kepada orang tu. Justru akhirnya engkau akan diazab dalam perutku, dalam kubur lah tu ya. Apalagi engkau touching sesuka hatimu, berinteraksi dengan media sesuka hatimu, hanyut, 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 kemejit juga, tengok juga, pegang juga. Itu main-main namanya ya, itu main-main namanya. Engkau akan diazab dalam perutku, kata bumi. Yang ketiga, engkau gelak ketawa di atas permukaanku, nanti engkau akan menangis dalam perutku. Nah, kemarin kita ada sebut orang yang banyak gelak ketawa dalam kemaksiatan di dunia, nanti nak masuk kubur menangis, di akhirat menangis. Dalam hadis dikatakan yang tak menangis di akhirat itu ada berapa? Tak silap saya 3 atau 4 golongan manusia saja. Ada 3 atau 4 golongan manusia yang tidak akan menangis di sana. Pertama, orang yang bila dia melihat maksiat dia tak mau. Dia buka handphone, dia tengok tak betul, dia tak mau. Besok dia tak tengok lagi. Satu. Yang kedua, orang yang bangun dia di malam hari. Khasnya malam hari ya. Siang pun boleh juga. Difikir-fikirkannya tidak lama lagi saya duduk di rumah ini. Sebentar lagi saya akan diantar ke kubur, terbaring seorang diri di sana, nangis dia. Orang sudah menangis di dunia, menangisi nasibnya, menangisi kelemahannya, tidak akan menangis nanti di akhirat. Air matanya yang derai berlinang menembus dosanya. Yang ketiga katanya, orang yang bertugas di sempadan, di kawasan yang rawan, di kawasan yang bersebelahan dengan musuh, orang lain tidur, dia tak tidur di malam hari, menjaga keamanan dan kestabilan negara. Subhanallah. 3 itulah yang saya ingat. Selainnya akan menangis. Yang pegang handphone lama tak pegang Quran akan menangis. Yang tak nampak jalan ke masjid dia akan menangis. Akan menangis. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Keempat, engkau makan yang haram di atas bumi, nanti engkau akan dimakan ulat dalam perutku, katanya. Ceritanya ya, Syekh Muhammad Al-Bantani ini ceritanya jasadnya tidak berubah dalam kubur. Subhanallah. Bacalah ya, jasadnya tidak berubah dalam kubur. Waktu kerajaan Saudi mau mengalihkan jasadnya yang sudah dikubur, dah cukup tempo di sana. Kalau sudah di sana di Saudi, kalau sudah cukup tempo, orang itu akan dipindahkan, karena kubur itu akan dipakai oleh orang lain. Di sana kuburnya kotak-kotak saja, semen kan, dah cukup tempo, tengok tarikh, akan dikeluarkan. Waktu dibuka kuburnya mau dialihkan, tidak berubah jasadnya. Subhanallah. Subhanallah. Itulah ceritanya ya. Subhanallah. Subhanallah. Ada juga dulu masa belajar dengan Mullah almarhum Tuan Gura Rundin ya. Masa kami belajar di sana, dicakapnya ada dari Selangor, orang tuh masa hidup dia guru ngaji di kampung, ada proyek membesarkan jalan highway, melibatkan kubur makcik ini. Dia makcik ya, dia dapati utuh, tidak rusak jasadnya. Kain kafannya semua hancur, kecuali pakaian telekung yang dipakainya mengajar mengaji. Dia cakap sama keluarganya, kalau emak nanti meninggal, tolong selimutkan telekung yang dipakai untuk mengaji ini nanti dalam kubur, katanya. Itu yang tak berubah. Yang lain hancur.
Jadi pakaian dipakai untuk ibadat tuh ya, jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Subhanallah. Baik. Subhanallah. Engkau bergembira ria di atas permukaanku, engkau dalam kubur nanti akan bersedih, katanya. Engkau mengaut dan melakukan yang haram di atas permukaanku, nanti engkau akan hancur dalam perutku, kata kubur itu, kata bumi itu. Engkau berlagak sombong di atas permukaan bumi, nanti engkau akan dihina dalam perutku. Engkau berjalan sesuka hatimu kemana-mana, nanti di akhirat engkau akan sedih, menderita. Dalam kubur akan sedih, menderita. Di atas dunia engkau berjalan dalam suasana terang benderang, nanti dalam kubur engkau akan kegelapan. Di atas permukaan bumi engkau berjalan bersama jemaah berombongan, dalam perutku engkau akan tinggal seorang diri. Itulah katanya himbauan, pesan, peringatan bumi ataupun tanah pekuburan 10 kali sehari. 10 perkara ya. 10 perkara. Jadi himbauan ini tiap hari dicakap. 10 perkara dihimbaukan, tiap diperingatkan setiap hari. Subhanallah. Halaman 5455 kitab Nasaih Al-Ibad karya Asy-Syaikh Muhammad Al-Bantani rahimahullah taala birahmatihil wasi'ah. Beberapa hari yang lalu kita ada cerita kisah syekh yang apa? Yang masuk kubur, yang ditanya oleh muridnya 4 hari sesudah meninggal, apa kabar syekh? Dicakap, alhamdulillah, kata syekh, Allah mengampun semua dosaku. Kita ingat lagi ya, siapa namanya? Syekh Yazid bin Harun Al-Wasiti. Nanti balik rumah ada tunotanya. Komunikasi antara syekh setelah 4 hari atau 4 malam di dalam kubur, murid yang dekat dengannya bermimpi berjumpa dengan syekh. Bagaimana nasib di dalam kubur? Dalam bahasa Arabnya, ma fa'alallahu bik, apa nasib tuan guru dalam kubur di alam barzah sana? Jawabnya apa? Taqabbal minni al-hasanat wa tajawaz anni sayyi'at. Semua dosaku diampunkan Allah, semua kebaikanku diterimanya. Dia masalah yang besar dalam kubur tuh dosa tak ampun, amal tak diterima. Itu masalah tuh. Solat tak terima, pergi masjid tak diterima. Itu masalah. Lalu ditanya oleh si murid, wa makana ba'da dzalik, setelah itu apa ceritanya lagi? Apalagi katanya, Tuhan yang Maha Karim, yang Maha Pemurah, Maha Bijak, Maha Baik, melimpahkan segala sifat kemurahannya. Aku dibelainya dengan sifat kasih sayangnya. Aku dimasukkan ke jannah. Bila dosa sudah ampun, amal soleh diterima, apalagi jannah lah katanya. Lalu ditanya lagi, bima niltal ladzi nilt, apa keistimewaan Tuhan kira-kira? Di mana Tuhan menilai? Di mana Allah menilai Tuhan? Apa tip? Dicakap apa? Bimajalisi zikri wa qaulil haq wa sidqi fil hadis wa tuli qiyami fis salah wa sabri fil faqr wa sabri alal faqr. Satu, karena rajin mengajar, dia memang guru ya, rajin bertazkirah, rajin bertausiah, rajin berzikir, kemudian tegas dalam menegakkan kebenaran. Ketiga, benar dalam tutur katanya, tidak banyak baibun yang tidak tentu ya. Kemudian lama berqiyamul lail, lama berdiri dalam salat, kemudian sabar menghadapi kemiskinan. Ada 5 kelebihannya. Tengok nota yang lama semula, tarikhnya 30 Mac. Ada sini ya, 16 Sya'ban. Ditanya oleh
si murid yang setia, betulkah ada mungkar nakir itu katanya? Betul Wang katanya. Benar katanya. Subhanallah. Katanya sebaik saja saya masuk kubur, disuruhnya duduk, kemudian saya pun membersihkan janggutku dengan tanah dan pasir yang sudah menyelimuti badannya. Subhanallah. Ditanya oleh mungkar nakir, "Marabbuk wa madinuk wa man nabiyuk?" Arab siapa? Din apa? Nabi siapa? Oh. Kemudian Syekh ini tenang saja dia menjawabnya. Apa dia katakannya? Misli yus'al. Aku ini perlu ditanya lagi. Ana Yazid bin Harun al-Wasiti kuntu fi dari dunia sitina sanah wa alimun nas. Saya berceramah di masjid-masjid di dunia dulu 60 tahun mengajar orang mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ditanya saya lagi marabbuka. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian salah seorang di antara malaikat yang dua tadi katanya, segan Pak, galat Pak. Sadaqah huwa Yazid bin Harun. Benar jani katanya, tidak perlu ditanya, dia Yazid bin Harun katanya. Dia tuan guru besar. Itu apa ditanya lagi? Lalu malaikat mengatakan, nam naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin, tidak akan dikacau lagi lepas ini. Jadi dalam sumber lain dikatakan orang saleh itu dalam kubur macam tidur pengantin, terlelap sebentar bangun, dah hari kiamat dah. Walaupun di ribuan tahun dalam kubur, katanya orang saleh dalam kubur itu taman surga. Kita ada cerita dulu kisah dua orang adik-beradik, yang satu pelajar menuntut, yang kedua membekali adiknya dengan biaya, sponsor adiknya. Kita ada cerita. Tukang gali kubur sendiri yang menyaksikan dua-dua orang itu kuburnya taman surga. Subhanallah. Banyak sudah saksi ya. Itu kenapa? Karena belajar. Ini pun karena mengajar. Ini Syekh ini karena mengajar, karena berceramah. Yang dua orang adik beradik itu, seorang karena belajar, seorang lagi karena biaya adiknya belajar. Subhanallah. Subhanallah. Kemarin dalam nota kemarin disebut orang yang rajin belajar di dunia, dia akan dicari surga, dihimbau surga. Orang yang dirintangi dengan dosa dan kemaksiatan dan keduniaan di dunia ini, dia akan dipanggil neraka. Neraka mahukan dia. Semak nota yang kemarin lagi ya. Mudah-mudahan besok akan kita kembangkan lagi ide gagasan Asy-Syaikh rahimahullah, Asy-Syaikh Muhammad Al-Bantani, yang jasadnya utuh walaupun sudah ratusan tahun. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapat berkatnya ya. Kita kembangkanlah idenya ini, kita amalkan, dia akan mendapat keberkatan. Mudah-mudahan kita nanti dihimpunkan bersama beliau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wa ihfazna min kulli makruh wa ihfazna hayyan wa mayitan wa ihfazna fil hayati wal mamat. Allahumma ihfazna fil hayati wal mamat. Allahumma ihfazna fawqa turab wa tahta turab ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, peliharalah kami di atas bumi dan dalam perut bumi ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami di atas bumi dan dalam perut bumi juga ya Allah. Peliharalah kami di hadapan-Mu nanti ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah bersama anak keluarga, ahli keluarga, anak-anak istri kami ya Allah, sahabat andai semuanya ya Allah, umat Islam semuanya ya rabbal alamin.
Allah maktub lana kullal khair wa hafazna min kulli su' fallahu khairun hafidha wa arhamur rahimin. Allah maktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 taqabbalallahu minna minkum.